Waktu dia dalam kesukaran, jemaat bantu dia. Dan sekarang dia menulis untuk memberitakan terima kasih. Waktu kamu masih berjuang sendiri-sendiri itu kan, ada yang ke support. Baik juga. Dan satu saat ketika ada dalam situasi yang baik, mungkin terima kasih itu paling baik. Saya suka itu kata terima kasih karena dua hal. Pertama, saudara-saudara, terima kasih itu mulai hilang dari kita puan anak dong sekarang. Terima kasih, maaf, tolong, itu kalimat yang mulai hilang. Ini bapak-bapak dong ini yang kedua. Saya biasa bilang di mana-mana, bapak-bapak dong ini kalau istri bikin kasih dong kopi dong tidak terima kasih. Tapi kalau lompi makan di warung sana subayar lai terima kasih lai. Baru kadang-kadang dong janji itu mbak, yo besok saya datang lah ya. Adik, Paulus menulis terima kasih. Jangan sampai waktu masih pacaran dong bisa saling terima kasih. Ini David pernah terima kasih di Whitney kok tidak? Pernah Whitney pernah terima kasih di David kok sana? Whitney kita tidak yakin Oh iya. Ya itu jaga terus. Sampai kamu dua sudah ada anak cucu dan seterusnya. Hatinya pada waktu itu sebenarnya cukup cemas juga. Ada kegembiraan, ada ucapan terima kasih. Tapi Paulus sedikit cemas. Karena ada banyak orang, bukan orang lain. Banyak pekerja-pekerja Kristen juga yang menantang dia. Dan tidak setuju dengan Paulus. Ya, bahkan ada banyak orang juga yang mengajarkan pengajaran sesat. Saya sebut ini sebagai sebuah godaan yang serius. Ada kecemasan di mana ada tantangan, dan tantangan itu bukan dari luar, tantangan itu ada di tengah-tengah mereka. Ada pekerja-pekerja Kristen yang tidak setuju dengan Paulus dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat di situ. Ini sebuah kecemasan, sekaligus sebuah peringatan. David, Whitney, kadang-kadang memang yang membawa kita pada godaan itu bukan sesuatu yang terlalu jauh dari kita, yang dekat-dekat dengan kita ini. Ipar-ipar, kakak, adik, mama mantu, bapak mantu. Jadi ini ada sedikit kecemasan. Apalagi kalau harapan itu belum sampai. Dari harapan-harapan yang coba dibangun oleh berdua maupun bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi meskipun demikian saudara, Paulus meminta dengan sangat supaya mereka harus tetap rendah hati. Harus tetap rendah hati seperti Yesus Kristus. Dan tidak dikuasai oleh perasaan angku dan mementingkan diri sendiri. Oke lah, ada tantangan begini, tapi kamu tidak boleh sombong. Kalau kamu bisa menjalaninya. Dan tidak boleh berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Waktu percakapan saya kasih tahu orang. Ingat, ada satu waktu kamu dua tidak boleh saling membanding-bandingkan siapa punya pendapatan lebih banyak. Tidak boleh. David, engkau mau punya pendapatan 1 miliar satu hari sekalipun, tidak boleh bandingkan itu seolah-olah engkau lebih dari istrimu. Tidak boleh. Whitney, sekalipun engkau tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia, tapi yang kau pikir yang di sana dong itu dong terlalu di mana, kau jangan. Kita masih sama-sama begitu. Saudara-saudara, Paulus hanya sekedar ingin mengingatkan mereka bahwa hanya karena rahmat Tuhan sajalah Tuhan membuat mereka bersatu dengan Kristus. Hanya karena rahmat Tuhan itulah mereka bisa bersatu. Mereka tetap bersama-sama berdasarkan apa? Berdasarkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Itu semua anugerah. Dan anugerah itu perlu disyukuri. Kira-kira dia pemaksud dari teks itu begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam kesempatan ini Paulus ingin memberi dorongan kepada jemaat-jemaat di Filipi supaya satu, mereka harus berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran. Setiap orang akan berjumpa dengan masalah demi masalah, akan berjumpa dengan kesukaran dengan kesukaran. Pasti.
Saya suka tanya orang bilang, kamu punya masalah? Banyak bilang, ada. Saya baru diam-diam. Saya bilang, tidak usah omong. Saya lihat saudara ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi harus berani tabah dan berani menghadapi kesukaran-kesukaran. Kedua, kamu harus tetap dalam kegembiraan. Harus tetap gembira. Hati gembira itu obat. Hati gembira itu obat. Hati susah itu racun. Karena itu pakai hati yang gembira. Ketiga, kamu mesti punya keteguhan hati. Hati yang teguh untuk mengatakan tidak kepada semua godaan. Dan sekaligus kamu tetap setia kepada janji itu. Keempat, Paulus ingin mendorong mereka untuk tetap berada di dalam sebuah kesatuan. Kesatuan sebagai tubuh Kristus. Yang digambarkan secara baik, Tuhan adalah kepala, Yesus Kristus adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota dari tubuh itu. Kaki karena dia kaki, dia tidak boleh lebih penting dari tangan. Mata tidak lebih penting dari telinga. Kamu mesti bersatu untuk membangun, kamu punya kehidupan berjemaat. Dan terakhir, dia mau kasih tahu mereka semua, ingat, seperti apapun keadaan kamu, kamu harus tahu bahwa pilihan paling utama itu adalah Yesus Kristus. Tidak boleh ada pilihan lain yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Nah, itu pilihan yang paling luar biasa. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Dia kasih ingat, tambah ingat, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dia mau kasih tahu bahwa pikir-pikirlah baik-baik keputusan untuk menjadi murid Kristus. Kenapa? Kamu harus pikir begitu rupa sampai menemukan bahwa keputusan itulah keputusan yang paling tinggi. Tidak boleh ada keputusan lain yang lebih tinggi dari itu. Itu pilihan yang paling utama dalam hidup. Itu untuk jemaat di Filipi. Lalu sekarang bagaimana untuk kamu dua yang nanti LDM? Kalau TDM sana baik di sini. Ini LDM. Apa yang menjadi pesan utama? Kan itu kamu dua pergumulan nanti. Satu, kalau nanti kamu dua segera setelah pernikahan ini, tanggal 6, Whitney Supi Jakarta. David di mana? Ikut. Transit. Nanti kalau kamu dua LDM, pertama, ingat percaya. Percaya itu penting. Dalam cinta ada kepercayaan. Maksudnya mesti saling percaya. Tapi percaya itu ada dua. Karena tadi saya sudah bicara dari perspektif teksnya. Sekarang saya mau kasih tahu saudara berdua supaya kamu dua percaya. Satu, percaya kepada Tuhan. Tuhan ini turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Dari dulu kamu dua waktu lahir dari papa mama tuh kamu dua tidak pernah saling tahu. Bahkan saya kira kamu dua jadian ini setelah SMA. Dari SMA kamu dua bakenal kok tidak? Satu SMA? Iya, bakenal? Tidak. Nanti sudah di grup alumni baru bakenal. Kamu percaya bahwa Tuhan bekerja di situ. Saya ingat kembali kamu saudara-saudara bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu percaya bahwa Tuhan telah menciptakan kamu dengan kuasa yang besar, dengan kasih yang besar, dengan rencana yang besar. Nanti kalau dalam perjalanannya ada masalah di situ, bawa kembali kepada Tuhan karena kamu percaya Tuhan. Jangan bawa pidik kelurahan. Kalau kamu dua ada masalah jangan bawa pi polsek. Karena hari ini bukan polsek Jayapura yang kasih nikah kamu. Di dalam rumah Tuhan inilah kamu dua punya nikah diteguhkan. Bawa pita Tuhan, bawa kepada Tuhan. Ingat David, Whitney, semua rumah tangga ini persoalan ada. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada persoalan.
Tapi ada orang tua yang melewati masa-masa hidup bersama itu 30 tahun, 50 tahun. Percaya Tuhan. Yang kedua, karena kamu dua percaya Tuhan, maka kamu dua mesti saling percaya sebagai pasangan. Harus. Mesti saling percaya. Percaya itu dia pulawan, itu tidak percaya. Dia pulawan yang tidak percaya pun kawan dekat, itu nama curiga. Kasihan kamu dua ini, sudah satu tinggal di Jayapura, satu di Jakarta, ketemu hanya 2 jam. Whitney hanya mau periksa sa David pu HP. Cok. Kenapa pola rumit nih David? David sudah bisa kasih HP di Whitney, sudah bisa? Bisa. Wah, betul dia masih ragu ini. Whitney sudah bisa kasih HP di David. Pola tidak rumit. Tidak dia amat. Mau saling percaya. Dalam kepercayaan itu kamu dua mengelola, kamu dua pergumulan bersama. Tidak boleh ada satu orang pun yang mendahului urus kamu dua persoalan kalau kamu dua saling percaya. Termasuk bapak saksi, mama saksi, termasuk bapak mama. Kamu dua mesti duluan karena kamu dua mesti saling percaya. Saling percaya. Dengar dari lain itu dianggap belum betul. Mesti dengar dari pasangan masing-masing. Percaya. Percaya itu apa ya? Dia satu paket dengan mempercayakan kita pun diri toh. Tuhan Yesus selalu bilang kalau kamu percaya Tuhan tuh mesti bikin kayak anak-anak. Anak kecil itu kalau kita taruh dia di atas ini AC, terus dia pun papa di bawah, terus kita bilang, adek lompat. Itu anak lompat kok tidak? Lompat. Anak umur 1 tahun dia lompat. Dia pun bapak yang pusing mau tangkap dia ke mana. Ya kan? Tapi coba sekarang taruh dia pun mama di situ. Dia pun bapak di bawah. Baru dia pun mama, dia pun bapak bilang, ayang lompat. Ayang berani lompat. Ayang perhitungan banyak. Jadi mempercayakan bahwa Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jaga. Toh? Ini sekaligus nasihat untuk orang tua. Kita kasih nikah orang dua, ini kan orang dua sudah dewasa. Botol mesti berani kasih kepercayaan untuk orang dua mengelola rumah tangga. Ya. Kenapa begitu? Karena ada banyak orang tua yang terlalu intervensi di anak. Lama-lama dia anak bapak nih. Tapi saya lihat ini orang tua dan sangat baik. Jadi anak-anak belajar untuk begitu. Pertama percaya. David rajin gereja kok di Jayapura. Dia senyum ini ke beta ragu. Tapi harus yakin, harus rajin percaya Tuhan. David dengar, makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri. Makin dekat. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suaminya. Dia percaya Tuhan tuh. Saya melayani di satu tempat di Sabu. Ada satu waktu saya ketemu, saya punya teman satu, dia bendahari di salah satu jemaat. Saya tidak bisa sebutkan nama. Saya pergi dia sementara makan makanan beras yang saya rasa itu beras itu tidak baik. Itu lebih cocok ke makan ayam. Jadi pas saya masuk begini saya bilang dia pas ada makan dia bilang, Bapak Pendeta makan kok? Terus saya lihat dia bilang, hai Ama, kenapa makan makanan model begini? Ama kalau tidak ada makanan, piame di pastor. Saya pun beras banyak. Dia bilang duduk dulu kok. Pendeta duduk dulu. Saya duduk habis itu. Dia ambil dia pun dompet. Dia buang di saya pun muka. Ada uang banyak sih. Saya bilang, Ama pun maksud apa? Dia bilang saya bilang begini. Saya makan ini beras begini bukan karena saya tidak bisa beli beras yang bagus. Tapi
Saya pu istri dan saya pu anak 2 orang di Kupang sementara makan dari beras seperti ini. Saya tidak bisa kirim karena kondisi waktu itu. Kapal juga tidak jalan, waktu itu belum ada yang online itu. Jadi saya harus makan sama dengan mereka. Saya tanya dong. Saya tanya dia, kenapa ama bisa tahu begitu? Dia bilang begini, Bapak, kami 9 tahun tinggal di tempat yang berbeda. Saya di Sabu, dia di Kupang. Tapi waktu makan kami doa sama-sama. Waktu makan kami doa sama-sama. Waktu itu tuh masih pakai HP yang tinit. Itu tidak dapat lihat muka. Apalagi sekarang kamu kan bisa kuliah. Mestinya kamu bisa lebih bersama-sama. Pertama percaya. Pulang nih rajin gereja David Whitney rajin. Kasih ingat papa, kok papa juga pergi gereja sayang. Tapi kadang-kadang ini suami dong, ini nikah habis dong tidak pergi gereja lah. Pendeta pitanya bilang, Bapak kenapa Bapak tidak pergi gereja? Waktu Pak Pendeta, waktu Bapak dong kas nikah kami 2 telah menjadi satu. Jadi kalau Mama Supi itu sama dengan Papa Ju Supi. Aduh, bab tua ini. Ini ibu-ibu dong ju satu. Dong pergi gereja dong siap bagus-bagus tapi jalan sendiri. Sampai sana pendeta bilang, Mama, teh Bapak. Jumam tabi tahu sendiri teh. So tahu bab tua begini kenapa kawin dengan dia? Terlalu ambil resiko itu. Jadi yakin David saya senang lihat ini David dia spontan menurut Whitney. Itu pertama. Pertama apa tadi? Baik. Kedua, karena kamu 2 untuk sementara waktu akan berjauhan. Kedua, setia. Kedua apa Whitney? David. Setia. David ini bisa setia kok. Tapi lu ganteng. Whitney bisa setia. Tapi cantik ini. Apalagi di Jakarta. Setia. Dengar. Setia itu apa? Setia itu berarti tetap kepada janji. Hari ini kamu 2 akan berjanji. Dalam kamu 2 pun janji. Kamu 2 melibatkan, kamu 2 orang melibatkan Tuhan dan melibatkan dirimu. Setia itu tetap kepada janji yang akan kamu ucapkan sebentar. Dan setia itu proses dari sehari ke sehari. Sehari ke sehari. Sehari ke sehari. Jangan tiba-tiba Whitney bilang, dulu tuh David paling setia. Sekarang parah. Dan juga sebaliknya. Setia David pun senyum, setia ini memang. Setia. Tetap pada janji. Kamu tidak boleh berubah sebagaimana kamu dulu bercinta. Whitney, omong 1 kalimat dulu. Kamu 2 ini kan LDR toh, waktu pacaran itu kan. Bagaimana kamu 2 mengelola, kamu 2 pun kejauhan bercinta itu? Omong sepotong sah. Bikin apa sih? Video call sah. Tidak grup toh. Ya, baik sudah kalau begitu. Itu baik sudah kalau begitu. David sama. Ya ini orang setia dia begitu. Ya, tapi saudara saya suka pakai contoh ini. Ada satu ibu protes dia pun suami bilang begini, Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak setia. Bapak tidak sama ke dulu lagi. Dia pun suami bilang, saya berubah karena saya masih setia. Dia pun beda. Bapak dulu pacaran dan nikah ini beda. Coba Mama gambarkan. Dia bilang begini, Bapak, dulu nih Bapak sedikit Bapak ajak Mama makan. Sedikit ajak makan. Tengah malam sekalipun. Nabas. Ajak makan. Dulu sedikit Papa ajak beli pakaian. RB. Live Facebook itu Bapak yang jawab. Fix sayang, fix. Yang L ada kok. Yang PHP saya usah komen.
Bapak dulu bapak. Dulu masih pacaran tuh sedikit-sedikit kalau papa datang papa tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Bah. Sekarang papa sudah tidak begitu lagi. Sekarang papa sudah tidak setia lagi. Lantas dia pun suami bilang begini. Mama coba mama pikir. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia bisa jadi bapak pikir beta ikan. Tapi dia pun istri simpan baik di hati. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bab tua datang mau buka pintu tidak bisa. Bab tua bilang, mama, iya. Mama, iya. Buka pintu, tidak. Buka pintu, tidur di luar. Mama kenapa buat begitu? Kita dua suami istri. Dia pun istri bilang, bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? David bukan nelayan toh? Whitney nelayan. Nah, baik sudah. Kosong kelola, kosong pun kesetiaan itu dan baik tetap kepada janji. Hafal janji kau David? Ya. Whitney hafal. Mantap. Ketiga. Karena kamu dua akan jauh. Ini nasihat yang harus kamu dengar sebagai bagian refleksi dari Alkitab. Yaitu, karena kesatuan itu tadi ditegaskan oleh Paulus, maka saya mau sampaikan ini. Kamu dua mesti ada kerinduan untuk tinggal bersama-sama. Harus. David pernah terpikirkan untuk akan tinggal sama-sama satu rumah dengan Whitney? Whitney, ada berpikir tinggal satu rumah dengan David? Saya mau kasih tahu kamu dua, paling lambat 2 tahun ambil keputusan. Apakah sama-sama mau di Jayapura atau sama-sama di Jakarta? Harus ambil keputusan tinggal sama-sama. Ada 2 alasan. 1, orang tua dulu bilang begini, kalau orang dua masih pacaran kau kasih badeka don dua, ada setan di situ. Tapi kalau don dua sudah menikah kau kasih jauh orang dua, ada apa David? Ada setan. Oh David juga tahu Kalau masih pacaran kau don dua badeka terus tuh hati-hati ada setan. Tapi kalau sudah menikah kok bajau, ada apa Whitney? Ada setan. Bosan dua musuh berdekat. Itu alasan pertama. Tapi alasan kedua, saya mau tanya ulang waktu kita pengembalaan. David mau anak berapa David? Oh terserah dia hanya begini. Whitney mau anak berapa? 2. Saya mau kasih tahu kamu. Ingat David, ingat Whitney. Anak-anak itu tidak bisa di-download. Adakah di antara kita yang bisa download anak-anak kok? Itu mesti bersundua badeka. Jadi segera di antara kamu dua ambil keputusan. Kamu harus tinggal bersama-sama. Apapun dia pun resiko. Yang dia pun nama keputusan itu harus ada hal yang dikorbankan. Kenapa? Untuk apa kamu dua menikah? Satu tinggal di sana, kamu satu tinggal di sini. Harus atur bapak waktu, bapak omong bapak. Maju pasti kena, mundur juga kena, pi samping juga kena, pi mana pun kena. Tapi harus ambil keputusan. Kamu dua mesti tinggal bersama-sama di satu kota. Ya kalau memang di Jayapura tidak bisa, pi Jakarta. Jakarta tidak bisa, bos datang di Kupang. Kupang tidak bisa, kamu tinggal di Nikniki. Nikniki tidak bisa, kamu pi Menela Petu. Yang penting kamu dua tinggal sama-sama. Itu penting itu.
Sebab kalau kamu dua berpisah terus, woi berat. Bisa So pikir-pikir kau mau ambil keputusan kau, David pikir. Jangan hanya pikir sayang. Keputusan sama-sama. Terakhir. Karena kamu dua ini nanti tinggal berjauhan. Tapi kamu dua suami istri, maka kamu dua harus berani membangun mimpi bersama. Kamu dua bukan lagi dua tetapi satu. Mimpi kamu haruslah mimpi bersama. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kamu dua bermimpi yang sama itu kenyataan. Kalau kamu satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kamu dua bermimpi yang sama itu kenyataan. Membangun visi bersama itu perjalanan rumah tangga yang baik. Kamu dua untuk sementara waktu tidur di tempat tidur yang berbeda. Tapi bisa dengan mimpi-mimpi yang sama. Kamu dua bukan pisah ranjang ini hanya memang karena untuk sementara ini. Bisa David Gitu. Orang tua dulu bilang, untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang beda. Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enakkah ini kalimat? Bikin status Ya kamu dua harus belajar membangun. Kamu mau bawa kamu dua per rumah tangga nih mana? Itu kamu dua yang bermimpi. Tidak usah belajar dari artis mana kok. Karena Tuhan mempercayakan cinta ini bagi kamu dua. Pergumulan itu kamu dua yang atur. Kamu dua yang bangun. Ini kamu dua per rumah tangga. Kamu dua yang mesti jaga. Semuanya tentang kamu dua. Tentang cinta dan tentang janji kamu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Biar itu akan menolong saudara-saudara. Supaya kemudian dalam perjalanan hidup sebagai suami istri, sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang baik di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan, bukan saja untuk mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Biar firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin.